البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi berhubungan dengan pembahasan tidak adanya kematian di surga, karena negeri tersebut adalah negeri kekekalan, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah. Didatangkannya kematian kelak dalam bentuk kambing, kemudian disembelih dan dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Demikian pula dipanggil penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Nah, sekarang ikhwan fillah kita masuk pada poin berikutnya, berhubungan dengan manhum amatu ahlil jannah. Siapa mereka itu yang menjadi mayoritas penghuni surga? Atau dengan kata lain, siapa mayoritas penghuni surga? Wal jawab ad-du'afa wal masakin. Mayoritas penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Karena ini adalah perkara ghaib yang tidak boleh kita menetapkan berdasarkan akal atau sangkaan. Maka kita butuh dalil. Dan dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajjatin naru wal jannah. Faqalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Faqalat hadhihi yadkhulunid du'afa'u wal masakin. Faqala Allah azza wa jalla li hadhihi anti 'adzabi u'adzibu biki man asya'. Wa rubbama qala usibu biki man asya. Wa qala li hadhihi anti rahmati arhamu biki man asya. Wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Hadits muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan di sini tentang perdebatan antara neraka dan surga. Ihtajjatan naru wal jannah. Neraka dan surga saling berdebat. Dan hal ini akhwani fillah kita imani bahwasanya mereka bisa berbicara sebagaimana hal-hal yang lain di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa berbicara. Kalau kulit kita, kaki kita, anggota-anggota tubuh kita bisa berbicara. Dan hal-hal yang lain, apalagi makhluk yang agung ini, yaitu surga dan neraka. Dan ini secara hakiki, bukan hanya sekedar majas, bukan sekedar gaya bahasa, tapi secara hakiki wajib kita imani bahwasanya surga dan neraka saling berdebat, mengeluhkan tentang apa? Tentang keadaan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Faqalat hadhihi,
titik duanya digeser ya kawan, sehingga tidak membingungkan. Nah, titik duanya setelah hadhihi, bukan faqalat titik dua, faqalat hadhihi. Maka neraka mengatakan, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun, memasukiku kebanyakannya para jabbarun dan al-mutakabbirun. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki sifat jababirah. Memiliki sifat apa? Sifat kesewenang-wenangan. Orang-orang yang apa? Bengis. Orang-orang yang sewenang-wenang. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, neraka mengeluhkan, kenapa kok yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang seperti ini? Dan surga mengatakan, wa qalat hadhihi yadkhulunid du'afa wal masakin. Memasukiku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqala Allah azza wa jalla li hadhihi, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada masing-masingnya untuk menunjukkan hikmah kenapa mereka-mereka ini yang masuk masing-masingnya, yang sewenang-wenang, yang pongah di dunia, yang menyombongkan diri di dunia, mereka masuknya ke neraka. Sedangkan yang masuk ke surga malah mayoritasnya bukan orang-orang yang hidup mewah, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di dunia, tapi kebanyakannya adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya. Kamu adalah azabku, yang aku mengadab denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Dan terkadang beliau mengatakan dalam riwayat, usibu biki man asya, yang aku timpakan azabku tersebut siapa saja yang aku kehendaki. Dan inilah hakikat neraka ya kawan. Neraka adalah bentuk dari adab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan kebanyakannya adalah mereka-mereka yang masuk dalam kriteria al-jabbarun al-mutakabbirun. Makanya sifat ini hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kibar di antaranya, sifat menyombongkan diri, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan dengan sangat keras, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang di dalam dirinya itu ada seberat darah dari kesombongan. Makanya seorang sahabat, saya ingat saya Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika mendengar hadis ini akhwani fillah, beliau menangis. Bagaimana tidak menangis akhwani fillah? Nah, seberat darah berupa kesombongan menjadi penghalang seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan fabi samathwal lil mutakabbirin. Neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan di antara sebab kenapa mereka sampai masuk ke dalam neraka, karena biasanya orang yang menyombongkan diri, ya kawan, orang yang bersikap sewenang-wenang itu muncul dikarenakan mereka sudah tidak
merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tidak merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, biasanya sewenang-wenang, sembarangan, semaunya sendiri di dunia, menyombongkan diri dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat yang mayoritas kita telah menghafalnya. Kalla innal insana la yatgha. Surat apa Pak Albin? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Tayyib. Surat Al-Alaq. Iqra. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala katakan kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu betul-betul apa? Betul-betul akan berbuat melampaui batas. Sewenang-wenang, sombong, berbuat buruk, jahat dan seterusnya. Kapan itu muncul? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia memandang dirinya sudah apa? Sudah berkecukupan. Biasanya kalau sudah menganggap dirinya berkecukupan, nah, harta sudah terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi, tidak butuh orang lain, kemudian naik, tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin apa? Parah. Ini jika apa? Jika dia tidak mendapatkan cahaya keimanan. Kalau sudah merasa kecukupan, akhirnya dia apa? Merasa tidak butuh terhadap manusia, juga apa? Akhirnya merasa tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa? Sebab utama kenapa mereka kemudian menjadi kebanyakan penghuni neraka. Padahal kita ini adalah makhluk yang harus merasa diri kita senantiasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari itu ikhwani fillah, bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga yang biasa merasakan kebutuhan ini ya orang-orang yang lemah, ya tidak. Kepada siapa mereka mau kembali? Kepada siapa mereka mau minta pertolongan? Demikian pula orang-orang miskin. Mereka akhirnya apa? Ketika manusia menyepelekan mereka, manusia tidak memperhitungkan mereka, tempat kembalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati-hati mereka lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan tentang surga, wa qala li hadhihi anti rahmati arhamu biki man asya wa likulli wahidin minkuma mil'uha. Dan kamu, yaitu surga, adalah apa? Bentuk rahmatku. Di antara bentuk dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari kalian berdua ada penduduknya yang akan memenuhinya. Dan dalam riwayat yang lain, akhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan berhubungan dengan surga dan neraka ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kedua makhluk tersebut dengan penciptaan yang sangat luas. Dalam artian surga itu sangat luas dan neraka sangat luas. Kenapa? Dikarenakan tidak pernah kemudian apa? Penuh. Tidak pernah penuh dengan apa? Dengan manusia dan para jin yang masuk ke dalamnya. Oleh karena itulah dalam riwayat yang lain
Neraka mengatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, fa amman naru fala tamtali'u hatta yada Allahu tabaraka wa ta'ala rijlah taqulu qad. Adapun neraka maka dia tidak akan pernah tidak akan pernah penuh. Menunjukkan luasnya, kawan. Berapapun masuk dengan berbagai macam siksa dan derajat-derajat kepayahan yang ada di dalamnya. Maka Rasul katakan, adapun neraka tidak akan pernah penuh sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya dan neraka baru mengatakan qad, cukup. Dan ini juga perkara yang wajib kita imani. Di antara sifat dari sifat-sifat Allah adalah sifat rijl. Dalam riwayat yang lain sifat al-qadam, yang tentunya kita menetapkannya dan tidak boleh menyamakannya dengan makhluk. Tidak boleh kita menggambar-gambarkannya bagaimana kaki itu. Tapi kita cukup beriman. Nah, kemudian jauhkan dari penyerupaan terhadap makhluk dan jauhkan dari bertanya tentang bagaimananya. Fahunalika tamtali, maka saat itulah neraka penuh. Tidak ada lagi ruang untuk bisa dimasuki. Wa yuzba ba'duha ila ba'din, dan sebagiannya akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala letakkan kaki di neraka, akhirnya neraka menjadi penuh. Dan sebagian bagian neraka dengan bagian yang lain tayyib minkum. Wala yadlimullahu min khalqihi ahada wa ammal jannah fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi makhluknya satupun. Dan adapun surga, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk surga itu makhluk-makhluk agar memenuhinya. Ini menunjukkan luasnya surga dan neraka, ya Pak. Sehingga walaupun manusia sudah masuk ke dalam surga, yang memang ahli surga, dan semua manusia telah masuk ke dalam neraka yang ahli neraka, tetap tidak penuh-penuh. Dan untuk surga Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk untuk memenuhinya. Dari hadis yang agung ini, akhwani fillah, jelas menunjukkan bahwasanya mayoritas penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Dalam sebagian riwayat, akhwani fillah, lebih jelas lagi, surga mengatakan, yadkhuluni fama li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ajazuhum. Kenapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang rendahan di kalangan mereka dan orang-orang yang tidak mampu di kalangan mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang rendahan di pandangan manusia, padahal kalau di sisi Allah mereka orang-orang mulia. Dan kalau kita perhatikan Islam semenjak awal datangnya, ikhwan, yang menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya keadaannya seperti ini. Oleh karena itulah pemuka-pemuka Quraisy dulu mereka enggan. Karena merasa sudah merasa cukup, tidak butuh. Tapi orang-orang yang lemah, mereka hatinya lebih lembut sehingga lebih mudah menerima kebenaran. Dan juga dari hadis ini kita ketahui bahwasanya hukum ikhwani fillah dibangun di atas perkara yang mendominasi. Tatkala yang mendominasi surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, maka disebutkan walaupun jelas ada di sana orang-orang yang kaya, orang-orang yang mulia di dunia,
yang menjadi penduduk surga. Nah, tapi dibandingkan dengan keadaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, perbandingannya jauh lebih banyak orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Oleh karena itulah, ikhwani fillah, jadikan cita-cita utama kita ketika hidup di dunia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara mana saja Allah uji kita, baik kondisi kaya maupun kondisi miskin, selama seorang memiliki tujuan utama yaitu meraih keridhaan Allah dan meraih surganya, maka biidznillah azza wa jalla dia akan selamat dengan ujian itu. Cuman memang kebanyakannya orang-orang kaya lebih keras hatinya. Dan kebanyakan orang yang diuji dengan kelimpahan harta lebih banyak yang gagal. Karena apa? Keduanya ujian, ikhwan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan. Di antara bentuk kejelekan yang manusia tidak suka, melarat, miskin, kesusahan. Cuman kalau dalam kondisi kemiskinan dia di dunia, kemudian dia tetap mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada bandingannya, ikhwan. Dengan berbagai macam harta duniawi yang dikumpulkan manusia. Kenapa? Karena dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan dulu keadaan para sahabat kita ketahui bagaimana kondisinya. Sebagiannya tidak memiliki baju kecuali satu saja. Tapi tatkala iman masuk ke dalam relung-relung hati mereka, kokoh keimanan. Jadi tujuan utama keselamatan akhirat. Mereka jadikan dunia hanya sekedar sebagai sarana, bukan sesuatu yang dikejar. Nah, inilah keadaan orang-orang yang berilmu. Makanya jangan sampai kita tertipu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, akhwanifillah, semuanya menyebutkan ketika berbicara tentang dunia, semuanya dalam bentuk apa? Peringatan. Memperingatkan kita dari tipu dayanya. Agar jangan sampai menjadikan kita melampaui batas. Perkara berikut yang kita bisa ambil dari hadis yang agung ini, akhwanifillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati siapa saja yang Dia kehendaki, dan sebaliknya juga akan mengadab siapa saja yang Dia kehendaki. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak minta agar kita termasuk mereka-mereka yang mendapatkan rahmat, dan banyak-banyak minta perlindungan jangan sampai termasuk mereka-mereka yang mendapatkan azab. Sehingga di antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhir salat kita, ikhwan, untuk minta perlindungan dari azab jahannam, juga minta perlindungan dari fitnah al-mahya wal mamat, ketika hidup dan ketika mati. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingan kepada kita untuk banyak-banyak meminta surga. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Banyak-banyak meminta itu. Nah, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengkabulan bagi siapa saja yang meminta kepadanya dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, disertai dengan menempuh sebab-sebab. Sebabnya ya dengan beramal soleh. Sebabnya dengan terus-menerus mendekat kepadanya, mempelajari agamanya agar tahu mana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pada hadits ini juga terdapat dalil bagi ahli sunnati wal jamaah bahwasanya manusia ikhwanifillah masuk ke dalam surga itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai apa? Sebagai imbalan atau timbal balik dari amalan yang dia lakukan. Lalu apa fungsi amal? Amalan adalah sebab untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau surga itu merupakan timbal balik dari amalan kita, maka tidak akan ada dari kalangan kita yang bisa memasukinya. Kenapa? Karena amalan kita sangat sedikit dan jauh nilainya dibandingkan surga. Untuk menebus kenikmatan dunia saja, akhwanifillah, mungkin amalan kita itu tidak cukup, apalagi mau digunakan menebus nikmat surga yang tidak terkira. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga sebagai imbal balik dari amalannya. Lalu dengan apa? Dengan rahmat. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan darinya, sehingga bisa menjadi pembuka pintu surga. Tayyib, barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla ayaj'alana min ahlil jannah wa yujannibana minan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.